Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfa Husni Mubarok dari Prodi PGSD Kulon Progo, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kampung Adat Uruk. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan desa adat itu? Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas wilayah dan identitas budaya serta memiliki karakteristik berbeda dari desa biasanya karena kuatnya pengaruh adat dan merupakan sebuah warisan organisasi pemerintahan. Kemudian Kampung Adat Uruk. Kampung Adat Uruk terletak di Kampung Uruk, Desa Kiarapanda, Kecamatan Sukajaya. Jarak tempuh dari Kota Cibinong antara sekitar 42 km. Arahnya menuju wilayah barat pada pertigaan Kecamatan Cikudek. Arah barat daya menuju Kecamatan Sukajaya kurang lebih 15 km dan dari kecamatan ini ditempuh lagi kurang lebih 9 km untuk menuju lokasi tersebut. Masyarakat asli Kampung Uruk masih menjaga dan menerapkan nilai-nilai tradisi leluhur Kasundaan dalam praktik kehidupan sehari-hari, seperti menanam dan memanen padi, serta menyelenggarakan Serentahun, yaitu pesta perayaan hasil panen. Kepemimpinan adat di Kampung Uruk. Kepemimpinan adat dipegang oleh Ki Kolot Ukat yang merupakan keturunan ke-9 dari turunan terdahulunya. Dalam kepemimpinannya ada 3 bagian kepemimpinan yang mengendalikan keberadaan Kampung Adat Uruk ini, antara lain yang pertama Ki Kolot Ukat atau disebut juga Ki Kolot Lebak, mempunyai tugas mengendalikan dan mempertahankan adat istiadat yang sudah turun-temurun, antara lain ada acara Serentahun, ruatan, hari-hari besar kaum muslimin, dan memimpin kegiatan yang dianggap sakral. Kemudian Ki Kolot Amat atau disebut juga Ki Kolot Tengah, bertugas mengatur masyarakat, pengerahan massa, dan memberikan petunjuk bagi kesepakatan adat yang sedang dijalankan. Dan yang ketiga, Ki Kolot Tengah bernama Rajaya. Di samping menjalankan petunjuk untuk menanaman padi secara turun-temurun, dalam kesempatan ini beliau juga mempertahankan adat istiadat Uruk dengan selalu berperan sebagai pencerita sejarah Kampung Uruk, silsilah riwayat yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional Kampung Uruk, serta cerita yang mengaitkan raja-raja Pajajaran dengan Kampung Uruk. Kemudian dalam ciri khas bangunan, yang pertama, bentuk bangunan rumah adat tidak boleh menyentuh dengan tanah, sehingga dibuat dengan bentuk panggung tanpa adanya tembok yang menghalangi. Yang kedua, seluruh bahan bangunan yang dipakai pada rumah adat ini berbahan dasar kayu. Dan yang ketiga, hampir semua rumah di Kampung Uruk tidak memakai genting, karena genting berasal dari tanah dan tanah tidak boleh berada di atas. Mereka memakai atap yang terbuat dari kirai dan ijuk dengan jumlah atap sebanyak 7 atap. Gedung Ageng. Gedung Ageng merupakan tempat musyawarah dan balai pertemuan warga ketika ada masalah adat, dan menjadi tempat penerimaan dan penginapan tamu, serta berciri khas dengan makna tersendiri. Kemudian Gedung Luhur atau Bini Isan.
Gedung Luhur menjadi tempat istirahatnya para arwah leluhur Kampung Uruk. Tempat ini pun dipergunakan sebagai tempat bersemedi kepala adat Kampung Uruk. Tempat ini tidak bisa dikunjungi oleh wisatawan maupun masyarakat setempat, dan hanya boleh dikunjungi oleh orang yang bertugas untuk membersihkan dan merawat gedung yang dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Selain orang yang bertugas, ketua adat dan pasangannya dapat memasuki rumah ini hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian, Gedung Alit. Gedung Alit merupakan tempat yang sakral dan keramat, yaitu tempat di mana dikebumikannya nenek moyang yang terletak paling ujung Kampung Uruk dan terpencil. Ketua adat dan pasangannya lah yang bisa memasuki wilayah bumi alit sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Dan tempat ini yang dikunjungi oleh masyarakat pada pelaksanaan upacara adat Seren Tahun dan Seren Patahunan. Kemudian bangunan Leit. Leit atau tempat di mana masyarakat menyimpan hasil panen padi yang belum ditumbuk, lengkap dengan alat tumbuk padi seperti lesung dan alu. Masyarakat diwajibkan menyimpan hasil panennya di lumbung. Ketentuan tersebut sudah ada dalam kitab carek atau larangan adat Kampung Uruk, sehingga tidak ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut, dikarenakan masyarakat setempat masih memiliki kepercayaan terhadap pamali yang disegani dari kehidupan leluhurnya sebelumnya, dan berlakunya hukum adat apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan. Pengambilan hasil panen pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pengambilannya memiliki hari-hari tertentu seperti hari Senin dan Kamis. Sistem kekerabatan yang menempati tempat tinggal di Kampung Uruk masih memiliki ikatan persaudaraan atau dikenal dengan sebutan Tatali Kahuripan. Masyarakat Kampung Uruk masih percaya bahwa mereka merupakan keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran di Jawa Barat. Sejarah singkat Kampung Uruk. Kata Uruk bukan terucap nama dengan begitu saja. Di balik kata itu tersembunyi kata guru. Menurut pikukuh adat kepercayaan Kampung Uruk, kampung ini sudah berdiri sejak 450 tahun yang lalu. Adanya sebuah mandala Uruk dengan masyarakatnya yang berpegang teguh kepada adat istiadat akan memegang suatu keteladanan kesundaan. Menurut cerita Kampung Uruk, kampung ini sejaman dengan masa pemerintahan Prabu Nilakendra atau sekitar tahun 1551 sampai 1569 Masehi. Beliau merupakan seorang raja yang alim dan bijaksana dan banyak mengabdi pada hal-hal kegoiban. Konon, sisa-sisa pengabdiannya diantaranya patilasan raja masih ada di Kampung Uruk. Umumnya, patilasan disebut kabuyutan atau mandala, yaitu suatu tempat yang jauh dari keramaian yang dijadikan tempat berkholwat atau memuja Sang Maha Pencipta. Adalah kemungkinan hal ikhwal awal mulanya mandala Uruk dimulai dari Gedong Ageng. Tradisi adat di Kampung Uruk. Banyak sekali tradisi adat yang masih dilakukan hingga saat ini di Kampung Uruk. Misalnya, upacara Seren Tahun, yaitu upacara yang dilaksanakan setelah panen setiap tanggal 10 Muharram. Kemudian, Selamatan Ngabuli atau upacara tutup tahun, dilaksanakan pada bulan Muharram di Gedung Sang Hyang Tunggal. Kemudian, upacara Ruah dilaksanakan setiap tanggal 12 Ruah. Tujuannya adalah untuk rewah pada Nabi Adam, memperingati karuhun Adam dan keturunannya.
Kemudian selamatan Maulud dilaksanakan setiap tanggal 12 Maulud di ruang Pancaniti Gedong Sanghyang Tunggal. Selamatan ini adalah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, upacara sedekah bumi. Tidak dipastikan kapan harus dilaksanakan, hanya saat waktu mau tebar saja setahun sekali pada hari Rabu. Selanjutnya, upacara selamatan puasa dan lebaran. Diadakan sehari sebelum bulan Ramadan dimulai atau setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Masyarakat melaksanakan selamatan lebaran. Dan yang terakhir, pemilihan Kikolot atau pemimpin desa adat berasal dari upeti dan ilham-ilham dari kekuatan sekitar. Demikian presentasi singkat saya mengenai kampung adat Uruk. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.